Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelas B kelompok 5 akan menjelaskan tentang ulasan novel mengenai sebuah novel yang berjudul Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur, penulis Muhyiddin M. Dahlan atau kita sudah kenal dengan Gusmus. Tahun terbit 2005, cetakan ke 1-16, halaman buku 269 halaman. Untuk panjang kali lebarnya 12 kali 19 cm. Resensi novel Memuar Luka Perempuan di Titik Nol. Akulah perempuan yang terlempar, yang terhempas dari arus besar kehidupan, jemaah yang sedang giat-giatnya dan tengah berlomba untuk menciptakan sebuah kehidupan baru yang dilingkari cincin firman Tuhan. Tapi aku tidak sedegar Hawa yang biarpun dikelilingi kesunyian abadi, ia tetap tegak di puncak bukit dan badai, dan tetap tegar menentang dengan riak-riak doa yang tersisa. Apa yang terfikirkan olehmu saat mendengar kata pelacur, jalang, dilaknat Tuhan, tunasusila, murahan? Cobalah membaca novel karya Muhyiddin M. Dahlan alias Gus Muh berjudul tentang Tuhan Izinkan Aku Menjadi Seorang Pelacur, yang menceritakan proses dan titik balik seorang manusia tentang hal yang fundamental dalam kehidupannya, orang-orang timur atau orang-orang beragama. Novel ini menceritakan dengan apik kisah Nida Kirana, perempuan muslimah yang taat dan cita-citanya hanya satu, yaitu menjadi muslimah yang benar-benar muslim, atau bisa kita katakan beragama secara kafah. Tapi di tengah jalan ia diterpa badai kekecewaan, organisasi garis keras yang ia ikuti, dan mencita-citakan tentang agama Islam yang kafah sangat tidak etis. Dimana pada saat itu sebuah pendapat atau masukan tidak diterima. Setiap tanya yang diajukan dijawab dengan dogma yang tertutup. Berkali-kali digugatnya kondisi itu, akhirnya menjadi kehampaan yang hadir. Semakin hari semakin memancarkan keresahannya. Akhirnya ia kabur secara diam-diam hingga menjadi seorang wanita yang tidak terkontrol atau tidak mempunyai batas etis. Ia mengutuk Tuhan dan agamanya. Rasa frustasi membuatnya menjadi wanita yang hampa dan kekosongan. Ia lampiaskan dengan memasuki dunia malam, memakai obat-obatan terlarang, dan sampai menjadi seorang pelacur. Dalam keadaan kosong itulah dia terjerembah dalam dunia hitam dan jatuh dalam titik nol dalam hidupnya. Rasa frustasinya ia lampiaskan dalam kehidupan free sex dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Aku hanya ingin Tuhan melihatku. Lihat aku Tuhan, kan kutuntaskan pemberontakanmu kepadaku, katanya setiap kali usai bercinta yang dia lakukan, tanpa adanya secuil rasa sesal. Dari petualangan seksnya, ia juga menguak tabir-tabir topeng kepalsuan, kemunafikan dari para aktivis yang menidurinya dan ditidurinya, yang selama ini lantang menegakkan tentang moralitas. Novel ini akan terasa kontroversial jika hanya ditelisik secara tekstual. Namun jauh daripada itu, lewat karakter Kian, Gusmuh seolah ingin memaparkan realitas yang banyak terjadi di kehidupan ini. Dengan gaya kepenulisan yang sangat indah, novel ini berhasil membawa pesan bahwa mereka yang menjauh dari agama banyak juga ditengarai karena tak menemukan keimanan terbaiknya. Malahan mereka hanya mendapatkan dogma, bukan jawaban atas alasan penghambaan. Ending ceritanya juga berhasil menunjukkan sisi lain sebuah cerita kepada pembaca. Kiran tetap menengah memantapkan diri
meneguhkan hati, mengulang kalimat pemberontakan pada Tuhan. Melalui penyajian yang tepat, Gusmu secara tersirat mengetengahkan seperti apa individu yang dapat menyebabkan Islam tercoreng. Jelas bahwa yang rusak adalah individunya, bukan agamanya. Buku ini sangat menarik. Pada bagian awal sudah mampu membangkitkan semangat bagi para pembaca dengan cerita yang menarik. Membaca buku ini membuat kita berpikir kritis tentang realitas kehidupan manusia. Jalan cerita yang digunakan oleh penulis mudah untuk dipahami karena di dalam beberapa ceritanya disebutkan nama tempat yang bukan fiktif. Mudah bagi pembaca untuk membayangkan. Penggambaran ceritanya juga tidak terlalu berlebihan. Meski begitu, buku ini memiliki banyak kekurangan seperti konsep cerita yang sangat monoton, beberapa cerita yang tidak penting, dan tidak berhubungan dengan konflik yang terjadi. Banyaknya karakter-karakter yang tidak mendalami seperti Rahmi, Dairi, Mida, serta yang lainnya. Metafora yang dipaksakan, serta yang paling fatal adalah gaya bercerita yang sangat menggurui dan mendakwah. Cover buku yang terkesan biasa-biasa saja juga sedikit membuat orang tidak tertarik membaca bukunya jika tidak membaca judulnya. Selain itu, ending cerita novel memang sangat anti-mainstream, namun terkesan sedikit mengambang bagi kami. Tetapi secara substantif, karya layak untuk dikonsumsi dengan catatan pendampingan untuk kaum-kaum awam dan kebijaksanaan bagi kaum-kaum konservatif. Sekian ulasan novel dari kelompok kami, kurang lebihnya kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.